mungkin kita nggak perlu berpikir jauh-jauh dulu sampai ke pemotongan. Kita ternak aja sudah cukup lumayan buat nambah-nambah keperluan asap dapur lah gitu. Ya, itu sangat menjanjikan. Terus apalagi kalau sebagian mungkin ada yang apa namanya diberhentikan kerja dengan pesangon terbatas, ya bisa dimulai dengan kapasitas sedikit, misalnya 300 ekor, 200 ekor, itu bisa cukup menghasilkan. Saya Saugi, ya sebelumnya ada di hidroponik Saugi Lettuce. Salah satu usaha saya kali ini adalah bebek. Jenis bebek yang saya pelihara jenis hibrida. Tujuannya adalah peternakan urban poultry, ya, peternakan di wilayah kota. Kita mengusahakan kita bisa membudidayakan pembesaran bebek tanpa dengan mengurangi polusi bau. Jadi orang-orang yang di perkotaan, yang wilayahnya tidak terlalu padat, kota tapi tidak terlalu padat, bisa berternak dan untuk menambah penghasilan keluarga. Pertama kali itu sebenarnya saya ke bisnis bebek ini bertiga. Kita suka kumpul-kumpul, suka ngobrol-ngobrol. Apalagi nih yang akan kita kerjakan gitu. Saya udah di hidroponik, Mas Ari di arsitek, Mas Faisal di perusahaan kimikal. Kita pengen nggak ada pertanian, nggak ada peternakan. Lalu kita oke deh buat nambah ini, kita lihat browsing-browsing ada bebek sangat menjanjikan. Contohnya seperti apa namanya penjualan bebek menu makanan bebek itu semakin lama semakin banyak, terus peminatnya juga semakin banyak. Nah, kita mulai belajar tuh bebek apa aja, ada bebek petelur, ada bebek packing, ada bebek hibrida. Kita akhirnya milih sebenarnya pengennya packing, tapi karena bibitnya nggak dapat, akhirnya kita beralih ke hibrida seperti itu. Bebek hibrida ini bibitnya kita peroleh dari produsennya di Kediri, di kota Kediri. Jadi mereka kirim pesanannya dengan kualitas yang cukup baik, lalu kita pembesaran di sini, di Tangerang Selatan. Di awal itu apa namanya ada komplain dari warga sekitar karena tercium baunya. Kita menjelaskan ke warga, juga ditemani oleh RT bahwa kita berprinsip urban farming dalam proses belajar. Kita dikasih waktu itu sekitar 3-4 bulan harus sampai nggak bau. Ya, alhamdulillah tercapai ya. Itu juga sampai datang dari perwakilan kecamatan sama dari kelurahan untuk mediasi dengan warga. Jadi ya alhamdulillah kita dikasih izin. Sedangkan dari kota Tangerang Selatan sendiri sebenarnya tidak diperbolehkan untuk ternak. Tapi karena kita membawa konsep urban poultry, perkotaan peternakan, dan polusi bau itu minim, sangat minim, kita diperbolehkan untuk mencoba dan mungkin dijadikan percontohan untuk kedepannya. Ternak jenis hibrida bebek ini cukup sederhana. Yang penting perawatannya itu tidak butuh ada vaksin di tengah-tengah, terus obat-obatan yang harus kita berikan. Jadi bebek hibrida ini lebih tahan untuk sehatnya lebih lama. Yang pasti harus rutin mengenai pembersihan, pakan, minuman. Terus targetnya adalah tingkat rasio itu FCR itu minimal sekitar 1,4 sampai 1,6.
Jadi kita dapat profit lebih banyak, lebih tinggi tentunya. Pakan itu bebek jangan sampai habis, dalam artian mulai dari DOD sampai ke pembesaran yang sudah dewasa, remaja. Nah itu pakan jangan sampai habis. Kalau misalnya sampai habis dia bobotnya nggak akan sampai. Lalu air minum air minum pun juga tidak boleh habis, jadi harus continuous, harus ada. Nah untuk minuman sendiri itu harus dirawat minimal 2 hari sekali untuk menghilangkan sisa ada lendir nanti. Jadi kita harus bersih. Untuk perawatannya kandang sendiri kita pakai skam untuk mengurangi bau. Juga tanah harus rajin-rajin dibalik 2 hari sekali. Jadi tetap kering, juga si bebek juga lebih nyaman seperti itu. Baik di DOD maupun di permajaan. Persemprotan disinfektan itu awal kandang kosong, DOD sebelum masuk kita semprot disinfektan untuk mengurangi penyakit ya tentunya. Lalu di tempat permajaan, setelah DOD ke permajaan juga kandang di permajaan atau dewasa ini kita semprot juga dengan disinfektan. Itu disinfektan kita semprot 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Di Unggas ada hitungannya namanya FCR. Saat ini FCR kita di sekitar kisaran 1,4 1,5 untuk sampai panen. Jadi usianya sekarang rata-rata bebek di usia 35 bobotnya itu rata-rata sudah sampai 2 kilo lebih dikit. Bahkan mungkin usia 30 kita udah panen. Ada beberapa minat tergantung bobot si bebek. Jadi bobotnya sudah sampai umur 30 hari itu berat sekitar 1,6 1,7 sudah ada yang ambil sampai berat 2 kilo up. Kalau harga itu ada fluktuasi. Sekarang ini sekitar paling rendah 24.000 per kilo, paling tinggi 27.000 per kilo. Kalau pemasaran pembeli itu datang, pengepul itu datang. Kita kita kontak ke pengepul-pengepul. Lama-lama mereka semakin tahu kalau ada peternakan bebek, kita tinggal telepon, kita kabari bobotnya udah sampai sekian, usia berapa. Nah mereka datang untuk beli. Yang kita jual pedaging, kita nggak sampai pemotongan, belum sampai ke pemotongan. Rencana kita memang sampai ke pemotongan dan bentuk frozen. Jangan nyerah lah, jangan nyerah. Indonesia ini kan kaya gitu loh. Indonesia sangat kaya, jadi apapun bisa dilakukan. Terus tentunya support dari pemerintah sangat besar. Ketersediaan pakan, peternakan dan pertanian itu sekarang lagi support sama pemerintah Indonesia. Harga pasti fluktuatif. Untuk pakan sendiri ternak bebek ini cenderung standar ya. Dia nggak terlalu naiknya, nggak seperti di pertanian pupuk hilang gitu. Selama kita berjalan setahun setengah ini hampir nggak mengalami hal itu. Masih wajar sekali gitu. Apalagi wilayah kita cenderung di kota ya, itu bisa ke cover. Untuk belajar kita akan mendampingi dalam bentuk kemitraan. Kita juga harus melihat ke wilayahnya seperti apa. Apakah kalau terlampau padat juga tidak memungkinkan kan. Nah, tapi kalau misalnya cukup kita lihat cukup ada peluang, kita bisa bantu untuk menjadi kemitraan. Lalu kita juga akan kemitraan itu juga dalam pengajaran sampai hasilnya kita bisa bantu untuk menjualkan. Juga izin-izin dari daerah. Bahwa kita tunjukkan bahwa kita mampu memproduksi peternakan dengan sangat minim polusi. Nah, untuk menghubunginya bisa ke nomor telepon WA saya ke nomor 081 80 200 6780.
kebutuhan dasar manusia itu kan makan. Jadi dengan ternak atau bertani itu dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Juga saat ini kan orang semakin besar peluang-peluang bisnisnya, dari mulai menu-menu makanan, kayak bebek ini kan bebek-bebek Madura, terus masakan-masakan yang menu bebek lah ya, itu kan semakin banyak, dan pencinta menu makanan bebek itu juga semakin banyak. Jadi ya cukup sangat menjanjikan gitu. Mungkin kita nggak perlu berpikir jauh-jauh dulu sampai ke pemotongan. Kita ternak aja sudah cukup lumayan buat nambah-nambah keperluan asap dapur lah gitu ya, itu sangat menjanjikan. Terus apalagi kalau sebagian mungkin ada yang apa namanya diberhentikan kerja dengan pesangon terbatas, bisa dimulai dengan kapasitas sedikit, misalnya 300 ekor, 200 ekor, itu bisa cukup menghasilkan. Biaya awal kita itu sekitar 60-70 juta dengan kandang seperti ini ya, yang sederhana. Sedangkan penghasilan bersihnya itu kisaran antara 7-8 juta dalam waktu 30-35 hari. Jadi ya kisaran ya setahun insya Allah udah dapat balik modal. Selalu ikuti Agro Maritim, subscribe, dan tentu like.